Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing pundi, yang sini atau yang sini? Semua. Jatuhnya saya satu aja cukup. Kula ulangi sepindah malih. Saya perlu jawaban semangat dari panjenengan semuanya. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, insya Allah semua hutang-hutangnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, insya Allah akan diberikan jodoh bagi mereka yang belum menemukan jodoh. Maksud saya menentu. Bagi yang sampun punya jodoh, jawab salamnya masih semangat, insya Allah tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah rumah, tambah sawah, rizki melimpah, bisa untuk haji ke Makkah, bisa untuk menginap di Mina dan Musdalifah, tawaf berputar Ka'bah, berjalan dari Shafa menuju ke Marwah, tambah berkah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para bunyai, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken. Wabil khusus dumateng beliau panjenenganipun Romo Kiai Nasir saking Purwoasri, panjenenganipun Romo Yaibat, panjenenganipun sederek kawula Gus Riza, wis sederek mantun ngoten namine sami. Ingkang kita mulyakaken sesepuh kita panjenenganipun Romo Kiai Muhajir, mugi-mugi beliau sedaya pinaringan umur panjang sehat walafiat. Kawula ada penyesalan hati hadir teng mriki panggenan. Sampun wonten Yai Bat, sampun wonten Yai Nasir, kembaran kula nggih sampun wonten. Terus hadir kula teng mriki panggenan itu tiada lain tahsilul hasil, yaitu menghasilkan sesuatu yang sudah hasil. Tahu begini, saya dari awal sudah hadir untuk ikut pengajian bersama panjenengan, mendengarkan untaian ilmu-ilmu dari beliau panjenenganipun Romo Kiai Bat, Romo Kiai Nasir, dan juga kiai-kiai yang lain. Kebetulan para rawuh, saya tadi pagi badhe mau berangkat, ada tamu dari Kebumen, ada tamu dari Cirebon. Sampai saya di WA sama tetangga saya, Bu Yuni hadir di sini. Bu Yuni pun di Bu Yuni, nggak ada. Ngoten. Nih dipun tunggu katanya, siap kula berangkat ngoten. Alhamdulillah, kula namung sekedhik kemawon, sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minal aidin wal faizin. Ngaturaken sedaya kalepatan, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Insyaallah acara kita pada pagi hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, ini menjadikan pertanda rahmah akan turun dan kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Panjenengan mengatakan amin itu kira-kira alasannya tahu enggak? Hubungan antara majelis kita pada pagi hari ini dengan turunnya rahmatnya Allah. Ala la tangzilur rahmah fi qaumin fihi qati'ur rahim. Ala inna tayyibata al-baldah bisababi wujudi wasilir rahim. Harus kita ingat bahwa rahmatnya Allah tidak akan pernah turun kepada satu kaum, kepada satu masyarakat, dalam satu tempat yang mana di dalamnya masih ditemukan orang-orang yang memutus hubungan silaturahim. Sak setono gedong ada satu saja orang yang memutus hubungan silaturahim, rahmatnya Allah tidak akan turun di dalamnya. Satu desa ada satu orang yang memutus hubungan silaturahim, rahmatnya Allah tidak akan turun. Ala inna tayyibatal baldah bisababi wujudi wasilir rahim. Dan harus kita ingat bahwa rahmatnya Allah itu akan turun pada satu kaum di mana di dalamnya itu ditemukan orang-orang yang menyambung hubungan silaturahim. Panjenengan hadir di tempat ini, berangkat dari awal dari rumah sampai di tempat ini, sampun niat silaturahim napa dereng? Sampun? Insyaallah. Lek pas pengajian ditakoni mesti jawabannya api-api. Panjenengan hadir teng mriki panggenan sampun niat silaturahim nggih? Sampun dipun paringi ngertos kalih Kyai Nasir? Sampun dipun paringi ngertos kalih Kyai Ibad? Pengajiane sampun? Alhamdulillah sampun. Berarti kula mboten usah kata-kata. Jenengan hadir teng mriki panggenan niat silaturahim leres? Atau niat krana kudunge anyar? Atau krana niat seragame anyar? Lawas niki. Para rawuh, ampun sampai di masa pandemi saat ini kita melakukan satu kerusakan. Ampun sampai di masa pandemi saat ini kita melakukan sesuatu yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Melenceng saking syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana napa? Innal halkah kullal halkah an ta'mala su'an fi zamanil waba. Dawuhipun Kanjeng Nabi, kerusakan yang betul-betul rusak, bobrok. Napa Kanjeng Nabi? An ta'mala su'an fi zamanil waba. Ketika ada seseorang melakukan kegiatan yang melenceng dari syariat, melenceng dari agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut oleh Rasulullah sebagai al-halkah kullal halkah. Kerusakan yang betul-betul rusak, bobrok, sing paling bobrok adalah melakukan kebobrokan di masa pandemi. Maka dari itu kula ngemutaken, mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga pada panjenengan semuanya, di masa pandemi ini ayo jangan sampai terus kemudian kita berpaling dari Allah, malah justru luwih semangat melakukan kebaikan, bersedekah, kemudian salate dikencengi, ibadahe diistiqomai, ditambah amal-amal kebajikan di masa pandemi. Jangan malah kemudian luntur semuanya. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kesempatan kali ini panjenengan semuanya melakukan halal bihalal, silaturahmi. Kula yakin ini nanti akan menjadi sebab akan turun rahmatnya Allah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, halal bihalal, di mana adalah satu proses kita saling menghalalkan segala kesalahan sehingga kita keluar dari majelis halal bihalal kosong. Tidak ada satu titik dosa lagi di antara kita.
You and me zero. Diriku dan dirimu mulai dari nol lagi. Di saat ini ayo kita kembali ke fitri. Walaupun toh fitri milik orang lain, tapi yang kita maksudkan di sini adalah hati kita ini kembali ke fitrah. Ada yang namanya fitri di sini? Coba angkat tangan. Nyuwun ngapunten Bu Nyai Fitri. Maksud saya boten berarti kula harus kembali ke panjenengan, tapi di mana kita semuanya hati kita kembali ke fitrah, sehingga antara dirimu dan diriku kita kembali ke nol. Sama seperti SPBU, mulai dari nol ya. Ini sebuah fitrah di mana kita saling memaafkan. Ini menjadi satu pertanda bahwasanya kita harus sadar lek wong kuwi mesti pernah gawe salah. Karena memang al insanu mahalul khata' wan nisyan. Karena memang manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Muncaan orang jebe. Manusia itu adalah tempatnya luput, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Tidak akan ada manusia itu yang keluar dari dunia ini kemudian dia sama sekali bebas dari yang namanya kesalahan. Mboten wonten para rawuh. Hanya ada nabi dan rasul yang selamat dari kesalahan. Beliau-beliau memiliki sifat maksum. Lek awake dhewe menungso biasa, pasti kita punya salah, pasti kita pernah lupa. Mahalul khata' wan nisyan. Walaupun toh Allah memberikan banyak keistimewaan untuk manusia. Mulai awal kali Nabi Adam diciptakan oleh Allah, langsung yang namanya malaikat dipun perintah oleh Gusti Allah untuk sujud, untuk menghormati Nabi Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Selain malaikat diperintah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, Allah juga menjadikan manusia sebagai khalifah. Subhanallah. Walaupun toh manusia betul-betul diistimewakan oleh Allah. Dengan apa? Manusia diberi akal dan syahwat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini tidak dimiliki oleh makhluknya Allah yang lain. Hayawan hanya dimiliki syahwat oleh Allah. Malaikat hanya dimiliki akal, tapi tidak pernah ada ceritanya malaikat ingin nikah dan ingin nikah lagi. Tidak ada. Malaikat kalau sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjunjung matahari, gendong matahari, selawase urip mulai A sampai Z, dia bertugas untuk junjung gendong matahari. Malaikat kalau bertugas untuk nyatet amal-amalnya manusia, mulai dari A sampai Z, dia hanya tugasnya nyatet tok. Kalau malaikat seumpama ditugaskan untuk jadi MC oleh Allah, ya selawase urip MC terus. MC kita ini MC yang legendaris. Mulai dari TVRI, TPI sampai ke ESPN. Beliau dulu pernah satu bangku dengan saya di Indoho TV. Acara kita apa dulu gitu? Assalamualaikum Gus gitu. Masya Allah. Jadi malaikat tidak akan pernah lepas dari tugasnya, karena memang tidak memiliki syahwat. Nah, manusia itu diberi akal dan syahwat. Manusia karena memiliki akal dan memiliki syahwat, akhirnya ketika mereka beribadah pasti ada dorongan, pasti juga ada tantangan. Semuanya. Nggak ada manusia itu sing senengane ibadah tok tanpa ada rasa malas, nggak ada. Manusia pasti memiliki tantangan dalam melakukan ibadah, betul? Kadang datang malasnya, kadang datang sregepnya, kadang ada sakitnya kemudian nggak jadi ngibadah. Kadang
kepikiran yang macam-macam, nggak bisa fokus. Kemudian ketika ibadah nggak bisa khusyuk. Kadang ada masalah dibawa ke pengajian. Akhirnya ketika pengajian berlangsung, pikiran kemana-mana. Betul? Ada yang seperti itu di sini? Pikiran macam-macam. Ini adalah tantangan manusia ketika melakukan ibadah. Tapi perlu panjenengan ingat, itulah keistimewaan manusia. Walil insani awaq wa afdhalul ibadah ahmazuha. Napa Bu artosipun? Ketika seseorang memiliki akal dan memiliki syahwat, dia memiliki tantangan dalam melakukan ibadah, maka perlu panjenengan ingat, afdhalul ibadah ahmazuha. Ibadah yang paling afdhal, yang paling mulia, itu adalah ibadah yang paling berat. Ibadah yang paling berat. Di sini Rasulullah tidak mengatakan afdhalul ibadah i'tikaf. Mboten. Afdhalul ibadah salat rawatib, afdhalul ibadah ngrungokne pengajian. Mboten. Tapi di sini Rasulullah menyampaikan afdhalul ibadah ahmazuha. Ibadah yang paling utama itu adalah ibadah yang di mana panjenengan merasa berat untuk melakukannya. Jadi ini adalah satu motivasi untuk kita semuanya. Ketika kita akan melakukan ibadah, ada di dalam hati kita gangguan untuk tidak melakukannya, sehingga kita ketika melakukan ibadah itu merasa berat. Sesungguhnya berat yang kalian rasakan ini menyimpan makna pahala bagi ibadah yang panjenengan lakukan. Jadi sak males-malese wong melakukan ibadah niku semestinya dia mendapatkan bonus tambahan pahala. Paksa. Semakin berat kita memaksanya, semakin tambah pahala kita. Ini loh keistimewaannya manusia. Kenapa kita diberi oleh Allah akal dan syahwat? Karena ketika kita melakukan ibadah, semakin besar tantangan, semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sampun nggih? Sampun apa dereng? MC pripun? Monitor dereng? Yang ketiga, kenapa manusia selalu ada tantangan, selalu ada godaan ketika akan melakukan sesuatu, ono wae masalah. Kenapa manusia selalu ada masalah? Karena memang awal wujud manusia yang kita diwujudkan oleh Allah, kita diwujudkan oleh Allah menjadi anak turunnya Nabi Adam, dan Nabi Adam oleh Allah dijadikan dari minatin, yaitu dari tanah liat. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram minatin. Wahai malaikat, aku menciptakan manusia itu terbuat dari tanah liat. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Al-Imam Ibnu Abbas di situ menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu min aqalimid dunya. Nabi Adam itu adalah kolektif atau wujud kolektif daripada tanah liat dari berbagai macam penjuru dunia. Disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, ra'suhu min turabil Ka'bah. Sirahe Nabi Adam ini terbuat dari tanah liatnya Ka'bah. Wa sadruhu min aqtaril ardi. Dadanya Nabi Adam ini terbuat dari kumpulan tanah-tanah dari berbagai macam penjuru dunia. Perutnya Nabi Adam min turabil Hindi, terbuat dari tanah liatnya negara India.
Kedua tangannya Nabi Adam ini terbuat dari min turabil masyriq wa rijlahu min turabil maghrib, dari negara barat. Barat. Ngapunten. Mohon dipersori. Tangannya dari negara timur, kakinya dari negara barat. Kalau kepalanya Nabi Adam terbuat dari tanah Ka'bah, ini menunjukkan pikiran kita, akal kita, yuk jangan sampai keluar dari jihadul Ka'bah, dari wijhatul Ka'bah. Pikirannya ditoto. Jangan kemudian kita berpikir macam-macam, keluar dari rel-rel yang menuju pada Ka'bah. Mikir umroh pas, mikir haji pas. Promosi neh nanggone Pak Muhajir. Pikirannya pas. Ketika kita berpikir tentang seseorang, hati tempat untuk berpikir. Makanya lek duwe ati kuwi dodone kuwi kudu nyegoro. Orang itu harus memiliki sifat lapang dada, bisa menerima perbedaan. Kenapa? Karena dadanya Nabi Adam terbuat dari min aqtaril ardi, terbuat dari tanah-tanah liat dari berbagai macam penjuru dunia. Makanya kalau ada seseorang itu memiliki hati yang sempit, sulit untuk menerima perbedaan, sulit untuk menerima orang lain. Dia mungkin terbuat dari tanah kontraan, sidik tok, sempit tanahnya. Kalau semisal ada orang yang selalu cari musuh, selalu tarung bentrok sama tetangga-tetangganya, mungkin dadanya terbuat dari tanah sengketa. Perutnya Nabi Adam ini terbuat dari tanah India. Makanya kalau kita bicara masalah makanan, India itu tempatnya luar biasa. Roti canai, ya kan? Gulai India, Masya Allah. Kemudian ada lagi chai, teh tarik ala Malaysia, itu dari India, itu luar biasa. Masalah makanan, kalau kita bicara kelezatannya, kenikmatannya, India luar biasa. Jenengan monggo kalau mau merasakan wisata kuliner di India, saya siap mengantarkan sejadi guide, sebagai guide. Siap Pak Muhajir menemani ibu-ibu, panjenengan yang menyiapkan seat dan juga tiket visanya, ibu-ibu yang bayar, saya jadi guide-nya. Promosi maneh. Dados ngaten. Karena tanah ini adalah embrio daripada penciptaan Nabi Adam, karena tanah itu memiliki banyak karakter. Makanya dipun dawuhaken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang artosipun manusia itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah. Karena memang warnanya tanah itu macam-macam. Mungkin di antara panjenengan ono sing putih, itu mungkin terbuat dari tanah Atlanta. Ada juga yang kuning, itu mungkin terbuat dari tanah padang pasir di Timur Tengah. Ada juga mungkin yang merah, itu mungkin terbuat dari tanah yang ada di Persia. Ada yang warnanya itu gelap, hitam, legam, itu mungkin terbuat dari tanah lumpur lapindo. Jadi memang karena warna tanah itu macam-macam, akhirnya kita warnanya pun juga macam-macam. Jangan kemudian kalian menyalahkan kenapa Allah menjadikan aku semacam ini. Jangan, karena nenek moyang kita itu terbuat dari berbagai macam tanah, yang mana warna tanah itu pun juga macam-macam. Sudahlah, nggak usah terus kemudian repot-repot untuk pakai pemutih dan lain sebagainya, peeling, terus apalagi itu facial.
Saya akan kasih resep. Resep ini mungkin akan melunturkan daki-daki yang ada di tubuh, di kulit panjenengan. Ngeten. Panjenengan pernah mendengar ada puasa Ayyamul Bid? Apa niku? Ya, gitu. Puasa 3 hari di tengah bulan. 13, 14, 15. Panjenengan tahu sejarah daripada Ayyamul Bid itu bagaimana? Tidak, saya kasih tahu. Semoga panjenengan punya tempenya. Apa itu? Awal syariat daripada Ayyamul Bid, awal daripada perintah untuk melaksanakan puasa, yang kemudian puasa itu dikatakan sebagai puasa hari-hari putih, itu adalah dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah dari surga menuju ke bumi, di surga itu nikmat, angin semilir, hawanya adem. Masuklah Nabi Adam ke bumi, kena sinar matahari, kena cuaca bumi, sehingga kulitnya Nabi Adam berubah menjadi hitam. Malaikat Jibril datang, "Ya Adam, kenapa kulitmu kok melepuh? Kenapa kulitmu kok menjadi hitam seperti itu? Dulu kamu bening, sekarang kamu kok kusem seperti itu." Dijawab oleh Adam, "Di sini panas wahai Jibril, enggak sesejuk ketika aku di surga." Oh, kata malaikat Jibril, "Tak kasih tahu resepnya." Apa itu wahai Jibril? Puasa kamu 3 hari di tengah-tengah bulan, 13, 14, 15, kamu telaten istiqomah puasa di hari-hari itu, maka niscaya kulitmu akan menjadi bening lagi. Nabi Adam akhirnya berpuasa 3 hari setiap bulan, dan itu menjadi syariatnya Nabi Adam. Lama kelamaan Nabi Adam kulitnya berubah menjadi bening. Maka dari itu sing pingin bening, yang kusem dan pingin kembali glowing, hendaklah mereka berpuasa 3 hari setiap 1 bulan yang dinamakan dengan Ayyamul Bid. Setelah Nabi Adam kulitnya menjadi bersih, akhirnya Nabi Adam siap untuk bertemu dengan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam berpuasa kembali, ditambah lagi ibadah puasanya, dan kemudian dipertemukanlah Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, gunung cinta kasih sayang, karena disitulah Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Makanya ini menjadi satu pertanda, barang siapa yang ingin bertemu dengan jodohnya, maka bersiap-siaplah, berdandanlah, openono awakmu, setelah itu bertirakatlah untuk bertemu dengan jodohmu. Saya selalu menyampaikan seperti ini kepada mereka yang sulit mencari jodoh. Mbok menawa kamu kurang tirakat. Kenapa? Nabi Adam akan ketemu dengan jodohnya, Siti Hawa, puasa terlebih dahulu, awake didandani. Lah iki kamu sulit untuk mencari jodoh, tapi kamu nggak pernah tirakat. Emang cinta bisa dibayar dengan gandengnya wajah? Enggak. Emang cinta bisa dibayar dengan manisnya tutur kata? Enggak cukup. Tapi cinta butuh pengorbanan. Shallu ala Muhammad. Sampun apa dereng? Pun nggih? Pun. Terakhir, kita diciptakan oleh Allah menjadi anak turunnya Nabi Adam. Nabi Adam terbuat dari tanah. Tanah memiliki banyak warna, tanah memiliki banyak karakter, di mana ada tanah yang subur, ada tanah yang kadang subur, kadang tidak. Ada tanah yang tandus, manusia pun juga sama. Ada manusia yang ketika dipelototin saja langsung dia sadar. Tapi ada juga manusia yang perlu dikasih pitutur, omongan, baru dia sadar. Ada juga
manusia yang butuh untuk diingatkan dengan penjalin agar dia sadar. Karena tanah ada yang tandus, ada yang subur, ada yang setengah subur. Insya Allah yang hadir semuanya di sini adalah ibu-ibu yang subur. Semuanya insya Allah terbuat dari tanah-tanah yang bagus, didominasi dengan tanah-tanah yang bagus, tanah-tanah yang subur. Ibu-ibu subur, insya Allah makmur, insya Allah tambah umur. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Esa.